Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri yang mana nama saya sendiri ialah Nabila Zafira Zahra dengan NPM 10070122100. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas hidrogeologi yang judulnya Analisa Kimia Air Tanah. Pada presentasi kali ini, presentasi yang dilakukan pada bulan suci Ramadan, tentunya para mahasiswa sangat bersyukur masih bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan sambil melakukan perkuliahan di Unisba. Pada bulan suci kali ini, para mahasiswa tentunya merasa sangat spesial karena mereka melakukan puasa di bulan suci Ramadan kali ini sambil melakukan yang akan sebentar lagi melakukan UTS. Sebelumnya, saya akan melakukan presentasi yang berjudul Analisa Kimia Air Tanah, yang mana pada analisa kimia air tanah sendiri memiliki tujuan yang pertama, menilai kualitas air tanah untuk berbagai keperluan, seperti untuk air minum, irigasi, serta dalam industri pertambangan yang sering kita dengar. Yang kedua, mengidentifikasi pencemaran air tanah, yang mana mengidentifikasi pencemaran air tanah sendiri kita dapat melakukan identifikasi yang memiliki potensi sebagai pencemaran air tanah. Terus yang ketiga, memahami proses geokimia yang terjadi di dalam aquifer, di mana para mahasiswa akan mempelajari atau memahami proses-proses geokimia yang akan terjadi pada air tanah. Latar belakang yang memasalahi proses kimia pada air tanah. Air tanah merupakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia. Tentunya, air tanah juga digunakan dalam berbagai keperluan para manusia, seperti di tujuan yang pertama tadi, yaitu untuk air minum, untuk irigasi, serta untuk industri. Industri di sini sangat berbagai macam. Nah, biasanya yang sering kita dengar ialah dalam industri pertambangan. Namun, kualitas air tanah dapat tercemar oleh berbagai faktor, seperti yang pertama, faktor pencemaran, seperti yang mencemari itu limbah domestik, limbah industri, dan pertanian. Dapat juga mencemari air tanah dengan berbagai kontaminan, seperti bakteri, virus, logam berat, dan pestisida. Biasanya, pada industri yang mencemari, yang mengkontaminasi air tanah itu biasanya logam berat, yang mana dapat membuat air tanah itu menjadi asam. Sedangkan pada pertanian, dalam pertanian sendiri dia menggunakan pestisida untuk memberi ke tanamannya. Jadi air tanah bisa tercemar oleh pestisida dan virus-virus dari luar. Yang kedua ada intrusi air laut. Pada daerah pesisir, air laut dapat menyusup ke dalam akuifer air tanah dan membuatnya menjadi asin. Jadi, eh, intrusi air laut sendiri mempengaruhi air tanah yang pertamanya tawar menjadi air asin. Yang ketiga, ada penggunaan air tanah yang berlebih. Pengambilan air tanah yang berlebih dapat menyebabkan penurunan muka air tanah dan intrusi pada air laut. Yang selanjutnya itu latar belakangnya ada analisa kimia air tanah yang dilakukan untuk satu, nilai kualitas air tanah, yang mana kita akan memastikan bahwa air tanah ini aman untuk dikonsumsi dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti industri, pertanian, atau yang terutama ialah dikonsumsi untuk manusia. Yang kedua, mengidentifikasi pencemaran air tanah.
mengidentifiksi dan memantau pencemaran air tanah sehingga dapat diambil tindakan untuk mengatasinya. Yang mana kita dapat mengidentifikasi atau melihat eh, air tanah sehingga kita dapat mengambil suatu tindakan yang mana untuk mencegah pencemaran air tanah tersebut. Yang ketiga, itu memahami proses geokimianya. Mempelajari proses geokimia yang terjadi dalam akuifer dan bagaimana proses tersebut mempengaruhi kualitas air tanah. Yang mana kita akan memahami proses geokimia. Proses geokimia yang bagaimana sih yang akan mempengaruhi kualitas air tanah. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari analisis kimia air tanah dapat digunakan untuk yang pertama itu untuk membuat kebijakan. Pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk melindungi air tanah dan memastikan kualitas air tanah yang baik. Yang mana pemerintah dapat membuat suatu wewenang atau kebijakan yang untuk memanfaatkan air tanah dan tentunya air tanah itu memiliki kualitas yang baik. Yang kedua itu mengelola air tanah. Pengelolaan air tanah ini dapat menggunakan informasi untuk mengelola air tanah secara berkelanjutan. Dalam artian, kita dapat mengelola air tanah itu secara berkelanjutan, tidak hanya monoton di situ atau hanya berhenti setelah satu proses atau proses misalnya kita melakukan proses pemurnian, sudah hanya sampai situ saja, tidak dilanjutkan. Kita harus memiliki pengelolaan yang berkelanjutan sehingga dapat menguntungkan berbagai aspek. Yang ketiga itu kita dapat membuat keputusan. Yang mana masyarakat dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan tentang penggunaan air tanah. Dalam artian, di sini masyarakat itu setelah mendapatkan informasi mengenai air tanah, dapat melakukan keputusan apakah air tanah ini dapat dimanfaatkan agar menguntungkan bagi masyarakat atau tidak. Selanjutnya, analisis kimia air tanah merupakan alat yang penting untuk memastikan kualitas air tanah dan melindungi kesehatan manusia serta lingkungan. Beberapa contoh kasusnya yang menunjukkan pentingnya analisa kimia air tanah ialah satu, di beberapa daerah di Indonesia, air tanah tercemar oleh bakteri coliform yang berasal dari limbah domestik. Hal ini dapat menyebabkan penyakit diare dan lainnya. Yang mana tentunya analisis kimia air tanah itu dapat memberikan informasi mengenai suatu air tanah ini aman atau tidak untuk dikonsumsi oleh manusia tentunya. Karena jika tidak aman akan menyebabkan penyakit seperti ini, yaitu diare dan penyakit lainnya. Yang kedua, di daerah pesisir, air tanah tercemar oleh air laut. Hal ini menyebabkan air tanah menjadi asin dan tidak dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Tentunya, air tanah yang berubah menjadi asin itu dapat mengubah sifat-sifat kimianya, kandungan kimianya, dan tentunya memiliki pengaruh bagi pemanfaatannya. Yang ketiga, di beberapa daerah industri, air tanah tercemar oleh logam berat dan bahan kimia berbahaya lainnya. Hal ini dapat menyebabkan penyakit kronis. Seperti misalnya pada industri pertambangan, air tanah dapat tercemar oleh logam-logam berat dan bahan-bahan kimia hasil dari tiling sebuah industri ataupun eh, bahan-bahan kimianya. Jadi, air tanah tersebut tercemar dan tidak dapat digunakan dengan semestinya. Analisa kimia air tanah. Analisa kimia air tanah merupakan proses untuk menentukan konstituen kimia yang terkandung dalam tanah.
Air tanah sendiri adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah, mengisi pori-pori dan celah-celah batuan dan sedimen. Tujuannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, menilai kualitas air tanah, mengidentifikasi pencemaran air tanah, memahami proses geokimianya. Parameter yang dianalisa dalam analisa kimia air tanah ini ialah parameter fisik seperti pH, suhu, kekeruhan, warna, bau, konduktivitas listrik. Parameter yang utama itu kation, yang mana dalam kation itu ada Ca2+, Mg2+, Na+, K+. Yang selanjutnya ada anion HCO3-, SO42-, Cl-, NO3-, dan kesadahan. Selanjutnya, parameter logam seperti besi, mangan, seng, tembaga, dan lainnya. Yang selanjutnya itu ada parameter organik, senyawa organik terlarut seperti DOC, BOD, COD, dan lainnya. Yang selanjutnya ada metode analisa yang dilakukan. Metode analisanya itu metode titrasi yang digunakan untuk menentukan konstituen seperti alkalinitas, klorida, dan sulfat. Terus spektrofometri yang digunakan untuk menentukan konstituen seperti logam dan nitrat, kromatografi yang digunakan untuk menentukan konstituen seperti senyawa organik. Interpretasi hasilnya, hasil analisa kimia tanah dibandingkan dengan standar baku mutu air tanah yang ditetapkan oleh pemerintah seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang persyaratan kesehatan air tanah untuk kebutuhan kebersihan sanitasi kolam renang, solus, perakuah, dan permandian umum. Aplikasi analisa air tanah digunakan untuk berbagai aspek, misalnya saja seperti penyediaan air minum. Tentunya penyediaan air minum ini sangat penting yang memastikan bahwa air tanah aman untuk dikonsumsi. Yang mana air tanah yang aman dikonsumsi tentunya baik bagi para masyarakat dan menguntungkan bagi berbagai aspek. Yang kedua, sebagai irigasi itu memastikan bahwa air tanah tidak mengandung kontaminan yang dapat membahayakan tanaman. Yang mana analisa kimia di sini untuk menguji bahwa air tanah tidak mengandung atau tidak terkontaminasi berbagai senyawa-senyawa yang berbahaya dan tentunya akan membahayakan sebuah irigasi atau pertanian. Selanjutnya untuk industri, memastikan bahwa air tanah memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam proses industri. Yang mana air tanah digunakan untuk industri ini, air tanah yang tidak biasanya memiliki pH yang normal atau tidak memiliki pH asam. Pemantauan pencemaran, mengidentifikasi dan memantau pencemaran air tanah, dan yang terakhir ialah penelitian ilmiah, memahami proses geokimia yang terjadi dalam akuifer. Manfaat. Manfaat dari analisa kimia air tanah ini mengetahui kualitas air tanah, mengetahui apakah air tanah aman untuk dikonsumsi dan digunakan berbagai keperluan, mencegah pencemaran air tanah ialah mengidentifikasi dan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan, bahwa memastikan air tanah itu baik akan membuat para masyarakat serta manusia yang mengkonsumsi yang akan mengkonsumsi atau menggunakan air tanah ini dapat dipastikan akan sehat. Analisa parameter fisik dan kimia air tanah. Parameter fisik yang digunakan ialah itu suhu. Suhu air tanah dapat menunjukkan pengaruh dari sumber air, aktivitas geotermal, dan pencemaran. Yang selanjutnya itu ada kekeruhan. Kekeruhan menunjukkan tingkat partikel dalam air yang berasal dari erosi, pencemaran, dan pertumbuhan mikroorganisme. Yang selanjutnya itu ada warna. Warna air tanah dapat menunjukkan keberadaan senyawa organik, logam, atau mineral. Yang keempat ada bau. Bau air tanah dapat menunjukkan keberadaan senyawa organik, gas terlalut, dan
kontaminan, yang mana contohnya misalnya memiliki bau yang sedikit asam itu tentunya dapat diidentifikasi sebagai air tanah ini terkontaminasi oleh sebuah logam. Atau misalnya ada bau yang menyengat sehingga membuat hidung terasa sakit, itu biasanya terkontaminasi oleh gas terlarut. Terus rasanya dapat menunjukkan keberadaan mineral terlarut seperti garam atau logam. Konduktivitas listrik Konduktivitas listrik menentukan kemampuan air tanah menghantarkan listrik dan dipengaruhi oleh keberadaan ion terlarut. Yang terakhir itu ada pH. pH menunjukkan tingkat keasaman dan kebebasan air yang dapat mempengaruhi kelarutan mineral dan logam pada air tanah itu sendiri. Ya, yang selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada parameter kimianya seperti kation, anion, logam, dan senyawa organik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam kation itu contohnya ada Ca2+. Hasil dari metode analisa kimia air tanah ini ialah metode titrasi, spektromegrafi, dan kartografi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Hasilnya dan aplikasinya itu ialah sebagai penyedia air minum, irigasi, industri, pemantauan, dan penelitian ilmiah. Sebenarnya dalam slide-slide ini hanyalah sebagai penjelas dari slide-slide sebelumnya. Jadi mungkin saya tidak perlu menjelaskannya kembali karena sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Karena kita akan lanjut ke slide berikutnya membahas tentang identifikasi pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah adalah masuknya zat atau komponen berbahaya dalam air tanah yang menyebabkan kualitas air tanah menurun dan tidak lagi memenuhi baku mutu. Pencemaran air tanah dapat terjadi akibat beberapa faktor, misalnya saja limbah domestik, limbah industri, dan kegiatan pertanian. Hmm, Metode identifikasinya sendiri ialah yang pertama, analisa parameter fisik dan kimia air tanah, yaitu parameter seperti pH, kekeruhan, konduktivitas listrik, konstituen kimia, seperti yang sebelumnya tadi. Pengujian mikrobiologi. Pengujian ini dapat mengidentifikasi keberadaan virus yang mencemari tanah. Pemantauan muka air tanah ialah penurunan muka air tanah dapat menunjukkan adanya pencemaran air tanah. Survei geofisika, metode ini dapat digunakan untuk memetakan penyebaran pencemaran air tanah. Interpretasinya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya, dan tindakan pencegahan yang harus kita lakukan ialah pengelolaan limbah, mengelola limbah domestik dan industri dengan baik sebelum dibuang ke sebuah lingkungan, yang mana limbahnya itu harus kita olah terlebih dahulu, seperti kita mencampurkan bahan kimia lainnya, atau kita menetralisir eh, menetralisir pH-nya. Sebenarnya yang biasa dipakai sih mencampurkan bahan kimia lainnya agar nanti tuh dia bisa normal dan bisa dibuang ke mana saja. Selanjutnya itu penggunaan pupuk pestisida. Menggunakan pupuk pestisida itu tidak boleh berlebihan. Jadi penggunaan pupuk pestisida itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Terus yang ketiga itu adalah pengaturan tata ruang. Menentukan tata ruang yang tepat untuk kegiatan industri dan pertanian agar tidak mencemari air tanah. Yang mana kita menentukan posisi yang tepat agar tidak mencemari air tanah. Peningkatan kesadaran masyarakat, yang mana kesadaran masyarakat itu penting untuk menjaga kualitas air tanah. Kita harus mengapa memsosialisasikan kepada masyarakat bahwa air tanah itu sangat penting untuk aspek kehidupan mereka sendiri, yang mana air tanah itu
sebagai bahan baku utama untuk mereka minum, mandi, ataupun yang lain-lain. Kajian geokimia air tanah. Kegiatan penambangan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya ialah pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah di area tambang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu air asam tambang. AAT atau air asam tambang dihasilkan dari proses oksidasi mineral sulfida yang terdapat di batuan dan limbah tambang. AAT memiliki pH yang rendah, mengandung logam berat yang tinggi, sehingga dapat mencemari air tanah dan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang mana AAT sendiri berpengaruh dalam pH pada air tanah, yang mana dapat berpengaruh jika digunakan itu sangat berbahaya bagi manusia dan mineral-mineral yang akan diolah nantinya. Limbah tambang seperti tiling, overburden, dan dapat mencemari air tanah. Jadi, limbah tambang yang akan dibuang itu seharusnya kita harus lakukan apa namanya? Harus lakukan penetralisiran dulu atau pencampuran bahan kimia lainnya agar dapat dibuang kemana saja. Tumpahan bahan organik dan oli. Jadi di air tanah itu misalnya tidak sengaja tertumpah oli atau bahan bakar, dia dapat mencemari air tanah. Kajian geokimia air tanah di tambang dapat membantu untuk memahami proses geokimia yang terjadi di area tambang seperti proses oksidasi dan pembentukan ATT. Dan selanjutnya menilai kualitas air tanah. Menilai kualitas air tanah itu di area tambang mengidentifikasi sumber daya pencemaran, mengembangkan strategi pengolahan, yang mana pengolahan air tanah di area tambang dapat mencegah mitigasi dan pencemaran. Metode kajiannya itu hampir sama saja, yaitu analisa parameter fisik, terus mineralogi, yang mana mineralogi itu pada batuan, dapat membentuk untuk memahami proses oksidasi, sulfida, dan pembentukan ATT, serta isotop dan pemodelan geokimia. Selanjutnya, aplikasi penyediaan kajian geokimia dalam air tanah di tambang, yaitu sebagai penyedia air minum, tentunya para pekerja tambang memerlukan air minum atau untuk dibagikan ke masyarakat yang berada di sekitar. Nah, kajian geokimia air tanah ini kita harus lakukan untuk menentukan apakah air tanah tersebut baik untuk dikonsumsi. Terus pengelolaan air tambang, terus remediasi pencemaran, penelitian ilmiah. Terus untuk memahami proses geokimia, menilai kualitas air tanah, mengembangkan strategi pengolahan, dan meningkatkan pemahaman sistem air tanah. Analisa air tanah ini berfungsi untuk memantau kualitas air tanah, mencegah mitigasi pencemaran, menjamin kesehatan dan keselamatan, mendukung pengambilan keputusan. Yang mana pada pemantauan kualitas air tanah sendiri, menilai dampak penambangan, mengidentifikasi pencemaran. Sebenarnya poin-poin di bawah yang menjelaskan dari poin utamanya itu hampir sama saja. Jadi kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Analisa air tanah itu mendukung pengambilan keputusan, mengevaluasi kelayakan lokasi tambang, yang mana air tanah sendiri dapat mengevaluasi kelayakan lokasi tambang, yang mana analisa air tanah dapat membantu memahami kondisi hidrogeologi pada suatu lokasi tambang, seperti keberadaan akuifer, aliran air tanah, dan kualitas air tanah. Tentunya, pada suatu tambang, jika tidak memiliki aliran air tanah atau akuifer, tentunya sangat sulit untuk melakukan kegiatan penambangan itu sendiri. Dan kualitas air tanah itu sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia yang berada di tambang, yang mana tambang sendiri tentunya berada di
bagian dalam hutan atau tidak mungkin berada di bagian perkotaan yang tentunya jauh dari berbagai macam aspek, ekonomi seperti warung, seperti tempat pembelian air, dan lain-lainnya. Informasi ini penting untuk mengevaluasi potensi dampak penambangan terhadap air tanah, yang mana Eee, kelayakan lokasi tambang dari sudut pandang lingkungan. Terus analisa air tanah membantu untuk mengidentifikasi resiko pencemaran air tanah. Mengembangkan rencana reklamasi itu juga penting, yang mana analisa air tanah ini dapat membuat memahami kondisi air tanah sebelum dan setelah penambangan, yang mana jika kita sudah analisa sebelumnya, kita dapat menentukan apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan penambangan pada air tanah dan setelah kita melakukan penambangan kepada air tanah ini sendiri. Selanjutnya, contoh penerapannya itu, misalnya pada perusahaan tambang batu bara X menggunakan analisa air tanah untuk mengevaluasi kelayakan lokasi tambang baru. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut memiliki risiko pencemaran air tanah yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana penambangan di lokasi tersebut, yang mana Eee, para, eee, para surveyor itu sudah tahu bahwa, mmm, area tambang tersebut memiliki resiko pencemaran air tanah. Tentunya untuk kelanjutan penggunaan lahan atau perusahaan tambang tersebut tidak akan menguntungkan. Jadinya para surveyor akan menyetop atau, menghentikan pekerjaan atau kegiatan penambangan. Penerapan yang kedua itu contohnya itu pada perusahaan tambang emas Y menggunakan analisa air tanah untuk memantau efektivitas selanjutnya. Pengelolaan limbah dan analisa menunjukkan bahwa sistem pengolahan beroperasi dengan optimal. Oleh karena itu, perusahaan melakukan perbaikan dan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas air buangan, yang mana untuk kualitas air buangannya itu harus ditingkatkan lagi. Pemerintah Z menggunakan analisa air tanah untuk merumuskan rencana reklamasi area bekas tambang. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas air tanah di area tersebut masih tercemar. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan rencana reklamasi dengan metode pemulihan kualitas air tanah. Sekian presentasi dari saya, Nabila Safira Zahra. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.